sodakoh harta si anak tapi atas nama orang tuane sing sudah wafat niku sampai kepada jawab oleh Nabi Muhammad SAW tadi, iya, ibumu akan mendapatkan pahala dari sodakohmu yang kamu atasnamakan ibumu. Tapi jamaah yang kemuliakan, kabar gembiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyediakan beberapa perkara yang nantinya masih bermanfaat untuk kita sekalian walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal di alam kubur kita. Jadi tidak terputus 100%, tapi ada hal-hal yang masih akan bermanfaat untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Seperti dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW sabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal, niku terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Berarti niki dijelaskan ada amalan Bani Adam yang tidak terputus dengan kematian. Di situ sebutkan shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti 3 perkara niki tidak akan terputus, berhenti walaupun kita semuanya sudah meninggal dunia, masih akan mengalir ke kita di alam kubur kita sekalian. Tadi 3 perkara tadi, sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan apa? Doa anak yang soleh. Nah, di sini akan saya sampaikan bahwa pada kesempatan malam hari ini, karena terbatasnya waktu, tentu tidak bisa kita sampaikan semuanya. Kita akan sampaikan bahwa doa dan sodakoh itu akan bermanfaat untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka ini monggo dipun bisa dipahami, digatek ketenanan gitu, diperhatikan, karena nanti suatu saat ketika kula panjenengan sudah meninggal niku punya ilmunya, Pak, tahu ilmu supaya doa dan sodakoh ini masih mengalir ke kula panjenengan di alam kubur kita. Ini kabar gembira, masih ada kemungkinan kula panjenengan itu tertolong oleh ini dengan apa? Doa dan apa? Sodakoh. Nah, sodakoh menikah ada 2 bentuk. Sodakoh yang masih bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah sodakoh li ajlihi min warithin. Bentuk sodakoh yang dikeluarkan oleh seseorang karena sebab atau andil dari mayit, dari kita yang sudah wafat namanya. Min warith, contohnya ahli waris kita, anak kita. Misalkan anak kita sodakoh, kita sudah meninggal bapak ibunya. Nah, anak kita yang sodakoh itu, dia sodakoh, walaupun atas nama dia, niku secara tidak langsung kita sebagai orang tua mendapatkan pahala dari sodakoh anak kita, walaupun atas nama anak kita. Misalkan bagi enten pembangunan masjid, misalkan gitu, atau kemarin itu napa pengeboran napa sumur misalkan gitu, enten jamaah mriki yang misalkan nyumbang sedekah infak ikut misalkan nyumbang 500.000, terus bapak ibunya pun meninggal niku, bapak ibunya niku secara tidak langsung juga mendapatkan pahala dari sedekah si anak niku. Wow. Kenapa? Karena si anak niku li ajlihi, karena sebab dia seperti itu kan karena sebab orang tuanya. Ibunya yang melahirkan dia, bapaknya yang membesarkan dia,
dan seterusnya, dan kemudian dididik oleh apa? Orang tuanya, bapak dan ibunya. Itu mendapatkan itu secara tidak langsung dari ahli warisnya. Wa ghairihi, atau sodakoh dari orang lain yang bukan anaknya, bukan ahli warisnya, Pak, atau dari anaknya, tapi di atas namakan orang tuanya. Kalau yang pertama tadi niku sodakoh atas nama anak sendiri, niku orang tua dapat pahala nih. Atau anak secara khusus menyedekahkan harta miliknya atas nama orang tuanya. Saya kemarin niku mriki pengeboran sumur, enten seseorang mriki niki saya ikut bantu infak pengeboran sumur mriki 500.000, tapi saya atas namakan ibu saya yang sudah wafat. Niki juga sampai niku juga sampai, Pak. Dasarnya apa jamaah sekalian yang kami cintai dan kemuliakan? Sebuah riwayat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, an rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi infalatat nafsuha, wahai Rasulullah, ibuku meninggal secara tiba-tiba, gitu. Walam tusi, dan ibuku saat meninggal niku belum sempat wasiat untuk sodako ini sodako itu, tidak sempat, Pak. Wa adzunuha law takallamat tasaddaqat, seandainya waktu mau meninggal ibuku itu masih sempat untuk berbicara, aku kira beliau itu akan sodako, akan wasiat untuk sodako. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Nah, ini pertanyaan ini. Apakah ibuku akan mendapatkan pahala jika aku bersodako atas nama ibuku? Ini kalimatnya ini, in tasaddaqtu anha, jika aku bersodako atas nama ibuku. Ini dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qala na'am, ya, ibumu akan mendapatkan pahala kalau kamu sodakoh atas nama ibumu. Paham gini? Jadi semoga Bapak Ibu sekalian, kula jenengan sing mungkin orang tuanya sampun wafat, dan nanti suatu saat kita juga akan menjadi wafat, makanya ini ilmu penting untuk kita yang harus kita wariskan ke anak cucu kita. Ben kula panjenengan nanti di akhirat, di alam barzah menika masih dapat kiriman dari anak-anak kita sekalian. Sebab napa? Anak kita ngerti ilmu, ngerti tentang ilmu niki ilmu mahal. Tidak setiap anak ngerti ilmu niki kalau tidak ngaji. Sodakoh harta si anak tapi atas nama orang tuane sing sudah wafat niku sampai kepada jawab oleh Nabi Muhammad SAW tadi, iya, ibumu akan mendapatkan pahala dari sodakohmu yang kamu atasnamakan ibumu. Jadi ini luar biasa, Pak. Dan nanti misalnya saat ini kulo panjenengan anak-anaknya dereng purun ngaji, misalnya gitu. Mungkin di rumah bisa kita sampaikan pelan-pelan. Ilmu mahal. Terus mungkin misalnya pun kulo panjenengan sudah wafat nih, anak-anak kulo panjenengan ngerti niki. Jadi wong sukses, jadi wong sugih gitu, bisa akhirnya sodakoh kelingan taksih kemutan kalih bapak ibu nih. Sing pun teng alam barzah, teng alam kubur. Ada anak yatim di daerahnya
100 orang. Jadi saya sodakoh 100 orang anak yatim. Per anak yatim 1 juta. Berarti kalau 100 pinten? 100 juta. Tapi atas nama ibu saya, atas nama bapak saya, niku sampai pahalanya ke bapak dan ibu kita. Hadisnya apa? Sahih. Hadisnya sahih Pak, karena dalam Sahih Muslim. Yang tadi kan nggak ngaji, nggak ngerti Pak, anak-anak sekarang nih, anak zaman milenial ini belum ngerti ya seperti ini. Makanya salah satu amalan saya secara pribadi niku, saya berusaha untuk mengamalkan hadis niki di momen-momen tertentu saat saya mendapatkan rezeki yang sedikit lebih ada turahani, saya sempatkan untuk sedekah atas nama ibu saya yang sudah wafat. Karena saya pun mboten gadah ibu, saya sempatkan itu atas nama ibu saya. Termasuk salah satu bentuk sedekah tadi, misalnya pengeboran sumur untuk kepentingan umum, untuk masjid, atau wakful mushaf, wakaf mushaf. Misalkan jenengan membeli mushaf Quran di sini 100 biji, napa 50 biji. Niki saya sumbangkan, saya wakafkan 100 Quran di masjid napa niki? Masjid Al-Ikhlas 100 eksemplar untuk sini atas nama bapak dan ibu saya wakafe. Apalagi ini mau ajeng Ramadan, ajeng napa? Ramadan. Mungkin mudah-mudahan niku sing jamaah putri disediani 50, jamaah putra 50, luar biasa. Mungkin diwaca kali jamaah mriki pahalane ngalir kepada bapak ibu kita yang sudah meninggal dunia Pak. Itu bagus sekali, termasuk wakaf mushaf. Wa ghairuhu, dan selain wakaf mushaf seperti wahafru bi'rin tadi, mengebor atau membuat sumur, atau gharsu syajarin, misalkan apa, menanam pohon. Pokoknya hal-hal yang bisa utamakan sesuatu yang bakok, sesuatu yang awet. Jadi pahalanya tetap terus mengalir kepada bapak dan ibu kita. Ini luar biasa Pak. Semoga nantinya kula panjenengan misalkan sudah wafat, suatu saat anak-anak kula panjenengan jadi anak yang soleh dan solihah, dan mau untuk menyisihkan sebagian rezekinya disedekahkan atas nama kita sebagai orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin.